Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063. Di mata kuliah religiusitas kali ini saya akan meringkas tentang materi yang telah Pak Greg berikan. Nah, untuk itu mari kita mulai membaca dan menjelaskan tentang artikel tersebut. Nah, artikel di dalam membangun riset dan informasi. Dunia berada di ambang krisis ekologi terkait pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat merusak prospek peradaban global. Namun demikian, komunitas global tampaknya melarikan diri dari pemikiran tentang implikasi ancaman dan tidak mau memikirkan solusi kebijakan yang diperlukan untuk mengubah arah sejarah. Faktor biologis dan budaya bergabung untuk menghambat pemahaman yang jelas dan tindakan korektif yang efektif. Pendekatan ini tidak mengatasi masalah mendasar overshoot, melainkan berusaha mempertahankan status quo yang terikat pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dan perbaikan teknologi terkait. Masyarakat maju membutuhkan mitologi budaya baru yang dapat lebih adaptif. Sektor bangunan bisa dibilang memiliki pengaruh material yang lebih besar dalam mengurangi jejak ekologis manusia daripada sektor industri besar lainnya. Penerimaan pedoman yang dikembangkan dalam makalah ini adalah merevolusi industri dan reorientasi secara geografis. Kebutaan persepsi ini meresap dalam bangunan dan konstruksi seperti halnya di sektor ekonomi. Masalahnya secara teoritis dapat dipecahkan, tetapi ini adalah masalah jahat yang melibatkan sistem yang kompleks. Hanya memahami menuntut pendekatan transdisipliner. Jadi, sementara perhatian utama adalah dengan bangunan dan lingkungan binaan, wawasan yang beroleh dari filsafat, sejarah, biologi, evolusioner, dan ilmu kognitif memperkenalkan sifat masalah. Lalu apapun yang kita pikirkan. Lebih dari setengah abad yang lalu, filsuf Jerman Martin Heidegger menyesalkan bahwa manusia hari ini adalah dalam pelarian pemikiran. Heidegger tidak mengacu pada apa yang dia gambarkan sebagai kalkulatif pemikiran. Jelas ada banyak pemikiran seperti itu yang beredar. Ketika Heidegger berpendapat bahwa manusia modern dalam pelarian dan pemikiran, dia berarti bahwa kita telah meninggalkan yang merenungkan pemikiran. Ini berarti apa? Memperhatikan, mengamati, merenungkan, membangkitkan kesadaran akan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, di dalam diri kita. Oleh karena itu, pemikiran meditatif membutuhkan upaya, terkonsentrasi, tekad yang disengaja, dan kesadaran aktif dalam eksplorasi mendalam. Inilah pemikiran yang hilang dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Nah, CO2e mengurai paradoks. Kecuali jika pertumbuhan ekonomi dapat didamaikan dengan tingkat dekarbonisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 6% per tahun ini akan membutuhkan resesi ekonomi yang direncanakan. Perlu dicatat bahwa konsentrasi gas rumah kaca atmosfer 650 ppm CO2e menyeratkan 4 yang menghancurkan 8C, berarti peningkatan suhu global. Otak adalah organ komposit dan output dari pikiran rasional tanpa ditimpa oleh logika yang lebih kuno dari sistem limbik dan batang otak reptil, terutama ketika kepentingan pribadi jangka pendek atau kelangsungan hidup. Salah satu proses mental yang digerakkan oleh lingkungan sosial itu akan apa? Akan membuat kecenderungan manusia untuk pembuatan mitos, untuk membangun elemen-elemen penting dari realitas yang dirasakan secara sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki cerita dan mitos bersama.
Narasi budayanya yang agung, seperti yang ditegaskan Colin Grant, adalah salah untuk menganggap mitos hanya sebagai cerita tahayul dari masyarakat primitif. Mitos masyarakat terdiri dari visi komprehensif yang memberikan bentuk dan arah kehidupan. Memang, mungkin mitos kontemporer yang paling ironis bertahan adalah bahwa masyarakat modern tidak lagi berada di bawah pesona mitos. Faktanya adalah bahwa hampir seluruh dunia bersatu dalam visi mitos besar, pembangunan global dan pengentasan kemiskinan, berpusat pada ekspansi, ekonomi tak terbatas, didorong oleh pasar terbuka dan perdagangan yang lebih liberal. Memang, pertumbuhan abadi adalah mitos utama yang memberikan bentuk dan arah kehidupan di hampir seluruh desa global saat ini. Memang, paradigma ekonomi yang dominan saat ini merepresentasikan ekonomi sebagai sesuatu yang terlepas dari alam, seperti yang ditegaskan Lawrence Summers saat itu, kepala ekonom Bank Dunia pada tahun 1991. Tidak ada batas daya dukung bumi yang kemungkinan akan mengikat setiap saat di masa yang akan datang. Tidak ada resiko kiamat karena pemanasan global atau apapun. Gagasan bahwa kita harus membatasi pertumbuhan karena batas alami adalah kesalahan besar. Tentu saja, menjalani peri mengambil dapat memiliki konsekuensi yang signifikan di dunia nyata. Dan untuk setiap peningkatan produksi harus ada peningkatan yang sesuai dalam ekskresi limbah, entropik, dan degradasi lingkungan. Sayangnya, peringatan akan malapetaka di masa depan tidak mempengaruhi pikiran manusia terhadap kepuasan manusia. Tidak pernah merasa puas atas semua yang telah diberikan alam. Pertumbuhan eksplosif bahan bakar fosil dari perusahaan manusia mungkin secara bertahap akan menghancurkan planet ini. Tetapi ekonomi pasar saat ini tidak ada bandingannya dalam kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan sepele miliaran orang di beberapa negara berpenghasilan tinggi. Di beberapa negara penghasilan tinggi itu, orang menjadi kecanduan konsumsi dan berbelanja di mall adalah hiburan yang disukai jutaan orang. Kecanduan ini mungkin sulit diobati karena kebetulan yang menentukan antara alam dan pengasuhan. Evolusi termasuk evolusi manusia cenderung kebaikan orang-orang yang paling mahir dalam memuaskan kebutuhan egois yang mendesak. Kesulitan muncul karena mitologi budaya yang berlaku secara efektif memperkuat kecenderungan bawaan untuk hidup pada saat ini dan mengabaikan masa depan. Semua yang mengatakan bahwa argumen logis atau produk lain dari pemikiran meditatif mungkin dibelokkan atau diabaikan dalam menghadapi kepercayaan yang mengakar kuat dan cerita yang disukai. Selanjutnya, mereka berpaling dari bukti yang tidak sesuai dengan selera mereka, lebih memilih untuk mendewakan kesalahan jika kesalahan menggoda mereka. Ilmu kognitif modern secara bertahap menggunakan mekanisme neurologis yang masuk akal untuk berlaku yang berpotensi fatal tersebut. Bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan perkembangan individu, pengalaman sensoriknya dan paparan berulang terhadap nilai-nilai tertentu, norma budaya atau kerangka konseptual benar-benar membantu menentukan sirkuit sinaptik otak. Singkatnya, input sensorik dan sosio-intelektual awal seseorang secara semi permanen tertanam dalam saraf. Jalur yang mewakili input tersebut yang paling penting. Jalur tertanam ini secara signifikan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Versi hibrida sekitar sepertiga lebih hemat bahan bakar. Jadi masyarakat modern yang terikat pada pertumbuhan terperosok dalam penyangkalan mendalam terhadap tentang kemungkinan keruntuhan eksosfer yang menjulang. Selanjutnya kita berlari dari pemikiran tentang realitas ekologis
karena masyarakat kontemporer telah secara efektif memprogram massa untuk tidak memikirkan masalah ini, di mana lingkungan binaan. Hampir semua koran edisi akhir pekan membuat iklan subdivisi baru yang berkelanjutan, yang menampilkan teknologi konstruksi hijau tersebut. Hayalan massal dalam budaya konsumen 6.000 kaki persegi berkelanjutan kemegahan, di mana konsistensi dengan ilusi budaya kita yang berlaku. Masyarakat global saat ini pada dasarnya menyamakan keberlanjutan dengan mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi teknologi dan efisiensi material dan ekonomi yang lebih besar. Greenwashing mobil pribadi. Dengan kecepatan 36 mil kota per galon, Escape Hybrid dipuji sebagai SUV paling efisien di bumi. Seberapa hijau itu? Orang-orang yang mendorong delusi roda 4 seperti itu diyakinkan bahwa mereka berkontribusi untuk menyelamatkan planet ini. Ini menjadi lebih buruk. Ini adalah 9 penumpang, 8 silinder, 332 tenaga kuda, 5.800 lb raksasa yang diklaim General Motors mendapatkan jarak tempuh kota yang sama dengan Toyota Camry standar. Nah, peringkat konsumsi bahan bakar Energuide Natural Research Kanada untuk tahu hybrid 9,8 per 9,2 kota atau perjalanan raya dengan penggerak 2 roda 10,5 atau 9,8. Perumahan hijau baru tersebut hadir ke pasar dengan fitur penutup yang ditingkatkan secara teknologi, insulasi yang lebih baik, jendela thermal berlapis ganda atau 3 lapis. Selanjutnya, pemanasan atau pendinginan panas bumi dan peralatan utama yang lebih efisien. Memang ini tampak seperti peningkatan yang luar biasa, tapi ada halangan. Dan karena langit-langit yang lebih tinggi dan lebih banyak fitur umumnya, skala ekonomi yang diharapkan persatuan luas belum tentu terwujud. Singkatnya, penggunaan material dan energi per tempat tinggal dan per kapita telah meningkat secara substansial, sangat melampaui perolehan efisiensi yang terkait dengan masih relatif sedikitnya proyek pembangunan hijau dan perumahan berkelanjutan melalui seluruh periode yang terkait dengan kesadaran lingkungan yang meningkat. Jejak kaki ramah lingkungan perumahan per kapita Amerika Utara telah berkembang ke tingkat ketidakberlanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lingkungan. LEED sebenarnya memiliki 6 subprogram yang sedang berjalan, mencakup semuanya, mulai dari konstruksi baru dan renovasi besar-besaran, di mana sebagian besar aktivitas sedang berlangsung, hingga berbagai tingkat retrofit hingga rumah dan pengembangan lingkungan. LEED NC mengidentifikasi 5 kategori kinerja bangunan: perencanaan lokasi, konservasi air, efisiensi energi, konservasi bahan, sumber daya, dan kualitas lingkungan dalam ruangan, dan 69 indikator kinerja atau poin berbeda yang tersebar di antaranya. Perhatikan bahwa bangunan dapat mencapai sertifikasi LEED di tingkat manapun dengan berbagai cara tergantung pada kategori kinerja yang dipilih oleh pembangun untuk mengumpulkan poin. Ini berarti bahwa sebuah bangunan dapat disertifikasi hanya dengan penghematan energi dan material minimal dengan memaksimalkan poin yang diperoleh dalam kategori seperti lingkungan dalam ruangan atau perencanaan lokasi. Namun, penggunaan kembali material masih tertinggal dalam proyek LEED. Mungkin karena jumlah material yang digunakan kembali berkualitas tidak mencukupi untuk mencapai pasar Watson dan Vulcan. Di masa depan, keuntungan nyata dari LEED harus datang dari peningkatan reorientasi dari konstruksi baru ke renovasi dan retrofit dengan penggunaan kembali maksimum komponen bangunan utama. Untuk rate-nya, industri telah cukup berhasil dalam mempromosikan protokol bangunan yang seolah-olah hijau.
Ada sedikit pertanyaan bahwa Lead telah mengubah ekspektasi pasar dan telah berhasil memperluas dialog berkelanjutan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling relevan. Bangunan di Amerika Serikat menyumbang sepertiga atau penggunaan energi perkotaan dan antaranya 15% dan 45% dari total beban lingkungan di masing-masing dari 8 kategori utama dampak yang digunakan untuk penilaian siklus hidup. Lead terus mendapatkan pangsa pasar dan program ini membuat kemajuan yang baik menuju tujuan yang dinyatakan. Proyek bersertifikasi Lead saat ini mewakili 5,8% dari konstruksi baru dimulai dan pendaftaran baru, sekitar 30% dari pasar. Untuk kantor tipe tunggal yang paling umum, Lead EUI rata-rata 30% di bawah TPICS. Nah, selanjutnya sindrom TikTok. Tiongkok. Kok TikTok tuh, astagfirullahaladzim. Sebagian besar populasi ekonomi dan pertumbuhan perkotaan yang diantisipasi akan terjadi di negara-negara berkembang dan Cina. Dengan kekayaan yang meningkat dan populasi urbanisasi yang masif akan mengklaim lebih dari bagian proporsional. Sayangnya, perumahan adalah jenis bangunan utama yang paling padat material, menggunakan volume material 9 kali lebih luas dari persatuan luas daripada konstruksi industri, dan di Cina beton padat energi fosil adalah bahan bangunan yang disukai. Nah, apa hubungannya? Jelas kenyataan ini menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan di planet yang sudah hidup di luar kemampuan ekologisnya. Sektor bangunan tidak akan bertanggung jawab untuk tidak mengorganisir secara global dengan program untuk meminimalkan dampak material dari gelombang pembangunan abad 21 yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pengurangan dunia industri dalam konsumsi material, penggunaan energi, dan degradasi lingkungan lebih dari 90% akan diperlukan tahun 2040 untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang tumbuh secara adil dalam era ekologis planet ini. Sebuah refleksi akhir, survei diam. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor bangunan telah menjadi salah satu industri yang memimpin tuntunan terhadap kerusakan lingkungan. Reformasi di pinggir dan harus memberi jalan bagi pemikiran ulang yang lengkap tentang peran industri secara global. Memang tidak ada sektor industri yang memiliki pengaruh material yang lebih besar dan tidak ada yang memiliki posisi yang lebih baik untuk memimpin upaya keberlanjutan global. Kalau saja satu sektor ekonomi utama ini secara terbuka mendeklarasikan dirinya berani mengambil keuntungan dan peluang, yang lain pasti akan menyusul. Alternatifnya agak kurang menginspirasi, tetapi berdasarkan bukti sejarah, pembuat buku mungkin akan memberikan peluang yang lebih baik, kecuali setidaknya beberapa pemimpin dan organisasi yang kuat mampu secara sadar mengesampingkan kecenderungan alami ini. Keteguhan kognitif mungkin berubah menjadi tragedi kemanusiaan utama dalam menghadapi percepatan perubahan global. Catatan akhir ya. Ironinya, hanya sedikit orang yang akan mengaku percaya bahwa usaha manusia dapat tumbuh tanpa batas di planet yang terbatas. Namun, semua menggunakan atau bergantung pada lembaga sosial berdasarkan kekuatan gabungan dari pertumbuhan eksponensial. Dari rekening bank hingga pasar saham hingga ekonomi nasional dan produk domestik bruto. Perhatikan bahwa hanya 8 atau 10 organisasi terakhir dari ribuan generasi manusia yang benar-benar mengalami peningkatan yang cukup dalam jumlah manusia atau perubahan teknologi dalam hidup mereka. Pertumbuhan dan kemajuan yang dianggap normal oleh orang-orang yang hidup saat ini sebenarnya adalah sebuah anomali. Keuntungan selektif yang jelas akan bertambah pada mekanisme ini.
dalam lingkungan yang stabil relatif terhadap masa hidup individu, sosial, dan biofisik. Hanya ada sekitar 1,8 ekosistem per kapita yang cukup produktif planet ini. Keberlanjutan mensyaratkan bahwa persediaan yang memadai dari semua modal produktif dipertahankan. Fokus untuk tujuan saat ini adalah pada modal alam yang esensial. Memang ketidaksetaraan yang ekstrim dapat menyebabkan ketidakstabilan geopolitik yang pada gilirannya akan mencegah pencapaian berkelanjutan biofisik. Kota sebenarnya menawarkan berbagai skala ekonomi yang berpotensi mengurangi jejak lingkungan per kapita penduduknya. Jika dieksploitasi dengan benar, meskipun memiliki pendapatan 2 kali lipat, hanya 32% yang mengatakan hal yang sama pada tahun 1993. Memang untuk menilai dengan melonjaknya tingkat depresi tingkat 5 kali lipat dari kejahatan kekerasan yang dilaporkan sejak 1960. Tingkat perceraian 2 kali lipat, sedikit penurunan kebahagiaan. Tingkat perceraian 2 kali lipat meningkat. Sedikit penurunan kebahagiaan perkawinan di antara perkawinan selama, dan tingkat bunuh diri remaja 3 kali lipat. Orang Amerika lebih kaya dan tidak lebih bahagia di lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini. Nah, untuk itu apa yang bisa kita ambil? Nah, maka dari itu, apa sih pesan moral yang bisa diambil dari ringkasan dan kisah-kisah berikut ini? Manusia terlalu mengeksploitasi bumi tanpa melakukan timbal balik. Jadi manusia mengambil hasil dari bumi tapi tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, seperti menanam kembali yang telah diambil, melestarikan, menjaga, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ini yang harus kita pikirkan. Apakah dengan manusia terus mengeksploitasi bumi, sampai kapan manusia bisa hidup seperti ini? Hidup dengan kesenangan, hidup dengan perubahan yang sangat cepat. Sampai kapan? Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertanyakan. Nah, di antara dalil-dalil yang ada di agama saya, itu agama Muslim, ajakan agama, terutama agama Islam, untuk tidak bersikap sewenang-wenang pada alam adalah seperti yang tercantum pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya sebagai berikut: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung pada alam. Mekanisme alam sunatullah adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya dilengkapi dengan hukum-hukum sunatullah. Dan jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka alam akan hancur. Itulah hakikat sunatullah yang telah ditentukan oleh Zat yang Maha Tinggi sebagai Sang Pencipta, pengatur, dan tempat kembali seluruh alam. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang ada di alam semesta ini harus memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, Stanley Sanders. Bila mana ada kurangnya, itu pribadi dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stanley Sanders.